Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Cukup sering saya menerima pertanyaan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan visa kerja di Amerika Serikat. Meskipun sebetulnya channel ini saya buat untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana mendapatkan green card melalui proses undian, mulai dari cara pengisiannya, pengiriman dokumen, proses interview, maupun kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat nanti. Tapi tidak apa, saya akan coba share apa yang saya tahu lewat video ini. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Ada 3 cara jika Anda ingin bekerja secara legal di Amerika Serikat, yaitu yang pertama, dengan menjadi imigran. Yang kedua, dengan mengajukan visa kerja non-imigran. Atau yang ketiga, dengan mengajukan visa pertukaran pengunjung. Menjadi imigran di Amerika Serikat tidak berarti Anda harus melepas kewarganegaraan sebagai WNI. Dengan menjadi penduduk Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah permanent resident atau sering disingkat dengan PR, pada dasarnya status kewarganegaraan Anda masih WNI. Sedangkan warga negara Amerika Serikat sendiri itu disebut citizen. Hak-hak yang didapatkan dengan menjadi PR itu sama dengan citizen. Anda juga harus membayar pajak sesuai yang dibayarkan oleh citizen. Dengan menjadi PR, Anda akan bebas bekerja di Amerika Serikat tanpa harus mengajukan visa lagi. Anda juga boleh mengembangkan usaha layaknya warga negara. Atau kalau Anda mau sekolah pun bisa dan tidak perlu lagi visa. Bahkan bisa gratis untuk sekolah negeri sampai dengan SMA dengan fasilitas yang sangat baik dan mumpuni. Dengan menjadi PR, Anda pun bisa menikmati berbagai fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun fasilitas kesehatan yang tersedia di sana layaknya seorang warga negara. Yang membedakan, Anda tidak punya hak politik. Anda tidak boleh ikut pemilu Amerika Serikat, Anda tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sana, tidak boleh menjadi pejabat sipil, tentara atau polisi di Amerika Serikat. Dan karena status Anda masih WNI, maka Anda berhak mengikuti pemilu Indonesia yang dilaksanakan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat nantinya. Untuk mengajukan permohonan menjadi permanen residen di Amerika Serikat adalah dengan cara mengajukan permohonan visa imigran atau dikenal juga dengan green card. Disebut green card karena nantinya Anda akan mendapatkan kartu identitas yang berwarna hijau. Dengan green card ini, Anda bebas mencari kerja di wilayah Amerika Serikat manapun secara legal. Untuk mendapatkan green card itu bisa dilakukan jika Anda mempunyai sponsor kerabat yang ada di Amerika Serikat dan sudah menjadi permanen resident sebelumnya atau sudah menjadi citizen di sana. Seperti misalnya anak atau orang tua atau sibling, kakak atau adik, atau bisa juga karena hubungan pernikahan, berarti spouse-nya, suaminya atau istrinya, atau bisa juga fiancé atau tunangan. Atau Anda bisa juga mendapatkan green card melalui pekerjaan jika Anda memiliki skill tertentu yang memenuhi syarat ya, dan ada perusahaan yang mau mensponsori Anda untuk memperoleh green card dari Amerika Serikat. Cara mendapatkan green card tanpa membutuhkan sponsor adalah dengan mengikuti program DV atau Diversity Visa atau undian green card yang setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan Oktober secara gratis oleh pemerintah Amerika Serikat. Detail dari cara mengikuti undian green card ini bisa Anda lihat di video-video saya sebelumnya. Cara lainnya, Anda bisa dengan berinvestasi menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat.
Atau untuk mendapatkan green card Anda juga bisa dengan cara meminta suaka politik. Tapi cara ini hanya untuk kondisi khusus saja. Nah, itu cara yang pertama untuk bisa bekerja di Amerika Serikat, yaitu dengan menjadi imigran dengan mengajukan green card. Cara yang kedua adalah dengan mengajukan visa kerja non-imigran. Kalau dengan green card Anda akan mendapatkan visa atau izin tinggal yang bersifat tetap atau permanen, maka visa kerja non-imigran sifatnya sementara berdasarkan jenis pekerjaan yang akan Anda lakukan. Jenis visa kerja ini kebanyakan mengharuskan calon perusahaan di Amerika Serikat atau agen tenaga kerjanya untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke kantor imigrasi Amerika Serikat atau yang dikenal dengan USCIS di Amerika Serikat sana sebelum Anda membuat visa kerja dari Jakarta. Permohonan ini dikenal juga dengan istilah petisi yang menunjukkan bahwa merekalah nanti yang akan menjamin Anda dan menjadi sponsor Anda bekerja nantinya. Setelah petisi ini disetujui di Amerika Serikat, barulah Anda bisa mengajukan visa kerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Artinya, bekerja di Amerika Serikat dengan menggunakan visa kerja non-imigran mengharuskan Anda sudah diterima kerja lebih dahulu sejak masih di Indonesia. Jika ada perusahaan yang tertarik untuk mempekerjakan Anda di perusahaan mereka, maka perusahaan tersebut membuat permohonan ke kantor imigrasi di Amerika Serikat, dan jika petisi mereka disetujui, barulah Anda bisa mengajukan visa kerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Visa kerja yang diterbitkan nantinya hanya khusus untuk izin bekerja pada perusahaan pemberi sponsor tersebut saja, dan Anda tidak boleh bekerja di perusahaan yang lain dengan visa tersebut. Dengan visa tersebut juga Anda tidak diizinkan untuk sekolah atau membuka usaha lainnya di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan izin dalam visa kerja. Jadi perbedaan mendasar antara visa imigran green card dengan visa kerja non-imigran adalah dengan green card Anda akan mendapatkan open working permit yang bebas bekerja dan mencari kerja apapun selama berada di Amerika Serikat. Sedangkan visa kerja non-imigran itu bersifat khusus pada pekerjaan tertentu dengan masa waktu tertentu. Ada beberapa jenis visa kerja non-imigran di Amerika Serikat, dan umumnya yang paling sering kita temukan antara lain visa H1B. Ini diperuntukkan untuk pekerja profesional dengan minimal pendidikan sarjana atau memiliki keahlian khusus yang sedang dibutuhkan di Amerika Serikat. Contoh lainnya visa L1, ini adalah visa untuk para manajer, eksekutif atau tenaga ahli yang sementara waktu dibutuhkan oleh kantor pusatnya atau kantor cabangnya yang ada di Amerika Serikat. Ada juga visa O, ini adalah visa untuk mereka yang memiliki kemampuan luar biasa di ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan, bisnis, atletik, atau memiliki prestasi di bidang perfilman atau produk televisi. Ada juga visa P, ini biasanya visa untuk para atlet atau artis atau seniman yang akan tampil di Amerika Serikat. Dan ada juga visa Q, visa ini untuk pertukaran budaya, untuk pelatihan pekerjaan atau berbagi budaya tradisi. Sedangkan visa pekerja biasa atau dikenal dengan visa 2B, perusahaan pemberi sponsor tersebut harus mendapatkan sertifikasi dari Depnaker Amerika Serikat terlebih dahulu yang menyatakan bahwa tidak ada pekerja di Amerika Serikat atau tidak tersedia pekerja di Amerika Serikat yang memenuhi syarat dan mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Makanya Anda mungkin akan sulit menemukan McD di Amerika Serikat yang mau menjadi sponsor tenaga kerja dari Indonesia hanya untuk posisi waiters, tukang cuci piring, ataupun kasir. Karena selain prosesnya yang rumit, permohonan mereka pun belum tentu disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat nantinya. Jenis visa H2B ini pun sangat dibatasi oleh Kongres atau DPR-nya Amerika. Pada tahun fiskal 2021 ini saja, yang diizinkan itu hanya 66.000 visa untuk seluruh dunia.
di mana 33.000 itu diterbitkan pada periode Oktober sampai dengan Maret, dan 33.000 sisanya diterbitkan untuk periode April sampai dengan September 2021 yang akan datang. Semua jenis visa non-imigran ini mulai dari H, L, O, P, atau Q, itu harus ada petisi terlebih dahulu yang diajukan oleh perusahaan sponsor ke kantor imigrasi di Amerika Serikat. Setelah disetujui, maka barulah Anda bisa mengajukan visa kerja dari Indonesia dengan melampirkan petisi yang sudah disetujui tersebut. Artinya, Anda harus cari lowongan kerja pada perusahaan yang mau mensponsori Anda terlebih dahulu dari Indonesia. Dan untuk mencari lowongan kerja di Amerika Serikat dari Indonesia, bisa dengan jalur hidden market. Ini biasanya tidak pakai iklan, tidak ada iklan secara terbuka, biasanya lewat koneksi, referensi, info kerja dari komunitas Amerika yang ada di fanpage atau Facebook, atau juga job fair di kampus-kampus dan lain-lain. Atau bisa juga dengan cara melamar langsung ke perusahaan tersebut melalui situs-situs populer untuk mencari kerja di Amerika Serikat, seperti linkedin.com, indeed.com, glassdoor.com, idealist.org, usajob.gov, atau dice.com, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan menggunakan jasa agensi atau headhunter profesional. Sebetulnya itu tidak sedikit info lowongan kerja yang ada pada situs-situs LinkedIn, Indeed, Glassdoor, dan lain sebagainya tadi, itu juga diposting oleh perusahaan-perusahaan headhunter yang cukup profesional. Sebut saja seperti Michael Page, Kelly Services, dan lain-lain. Mereka memposting lowongan kerja melalui situs-situs yang saya sebutkan tadi. Keuntungan kita mengirim CV pada perusahaan agensi seperti itu antara lain, jika CV Anda ternyata tidak cocok untuk posisi yang diiklankan atau yang ditawarkan, tetapi CV Anda terlihat menarik, maka ada kemungkinan Anda akan ditawarkan ke klien mereka di perusahaan lainnya. Artinya, CV Anda akan dimasukkan ke dalam database mereka, di mana jika sewaktu-waktu ada kebutuhan posisi yang sesuai dengan kualifikasi Anda, maka Anda akan diinformasikan meskipun Anda tidak melamar, tidak ada proses melamar lagi gitu. Selain itu, terkadang Anda juga diminta referensi jika ada rekan yang memiliki kualifikasi yang mereka butuhkan. Jika misalnya kualifikasi itu tidak cocok untuk Anda, dan terkadang mereka akan tanyakan kepada Anda apakah Anda memiliki rekan dengan kualifikasi seperti yang mereka butuhkan, sehingga ini bisa dijadikan oleh Anda dan rekan sesama pencari kerja di Amerika untuk saling support. Itu keuntungan kalau kita melamar atau mengirimkan CV melalui agensi atau headhunter profesional. Jika ada perusahaan yang tertarik dengan kualifikasi Anda, maka perusahaan tersebut atau agensinya akan mengisi form petisi. Formnya itu form I-129 untuk diajukan ke USCIS di Amerika Serikat. Dan jika disetujui, maka perusahaan tersebut akan menerima Notice of Action berupa formulir I-797 yang berisikan persetujuan petisi yang diajukan. Selanjutnya, Anda tinggal membawa dokumen berikut ini saat proses wawancara di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta nantinya. Antara lain dokumennya adalah nomor penerimaan yang tercetak pada form petisi I-129 atau Notice of Action form I-797 dari USCIS. Kemudian Anda juga harus mengisi formulir DS-160 yang bisa di-download dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Untuk cara pengisian DS-160 ini insya Allah nanti akan saya share dalam video yang terpisah. Kemudian Anda harus persiapkan juga paspor yang masih berlaku itu minimal 6 bulan dari rencana keberangkatan. Misalnya ada rencana berangkat Januari, paling tidak paspor itu masih berlaku sampai dengan bulan Juni akhir. Kemudian pas foto 2x2 biasanya. Kemudian juga Anda harus membayar biaya visa terlebih dahulu
baik Anda disetujui atau tidak disetujui visanya, biaya visa itu tetap harus dikeluarkan yang besarnya sekitar $190. Kemudian Anda harus persiapkan bukti kualifikasi Anda berupa ijazah akademis atau mungkin sertifikat-sertifikat yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang menjadi sponsor Anda nantinya. Anda juga siapkan paklaring kerja Anda dan juga CV Anda. Masa berlaku visa 1B ini paling lama adalah 6 tahun. Namun saat Anda bekerja menggunakan visa H1B ini, Anda juga punya peluang untuk meningkatkan visa Anda menjadi green card. Asalkan perusahaan tempat Anda bekerja mau mensponsori Anda, meskipun prosesnya lumayan sulit dan agak sedikit lama, sehingga kalau Anda ingin meningkatkan visa H1B Anda menjadi green card, sebaiknya dilakukan jauh sebelum visa Anda, visa kerja Anda expire. Cara ketiga adalah dengan menggunakan visa J1. Jadi cara pertama tadi dengan green card, cara kedua dengan visa kerja non-imigran, dan cara ketiga untuk mendapatkan pengalaman kerja di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan visa J1 atau visa pertukaran pengunjung. Sama halnya seperti visa kerja, visa J1 ini juga harus mendapatkan sponsor program yang sudah disetujui terlebih dahulu agar bisa mengajukan permohonan ke Kedubes Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Jika visa J ini disetujui, baru Anda bisa mengajukan, jika petisi disetujui, baru Anda bisa mengajukan visa J ke kedutaan besar yang ada di Jakarta. Visa J ini sebetulnya diperuntukkan untuk promosi pertukaran orang, pengetahuan, atau keterampilan di bidang pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan. Pesertanya ini termasuk semua siswa dari berbagai tingkat akademik, termasuk juga peserta pelatihan dari perusahaan, institusi, agensi, guru SD, sekolah menengah atau khusus, termasuk profesor yang mengajar, meneliti, atau juga pengunjung internasional yang mau observasi, konsultasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kategori programnya meliputi antara lain perawat anak atau neni ya, kemudian magang, internship, pertukaran pelajar, pasca sarjana, pelatihan kedokteran, program riset, sarjana jangka pendek, pendidikan spesialis, guru, dan lain-lain. Biasanya pemegang visa J1 ini diharuskan hanya bekerja pada sponsornya saja, tapi dalam beberapa kasus dapat bekerja pada non-sponsor meski jika memenuhi persyaratan tertentu. Jenis visa J1 ini rasanya lebih banyak digunakan oleh mereka yang khususnya masih relatif muda, karena selain proses untuk mendapatkan sponsor jauh lebih mudah dibandingkan dengan visa kerja, visa J1 ini juga banyak membidik segmen yang bukan eksekutif atau managerial level. Selain itu cukup banyak agensi yang bisa membantu dan menyalurkan Anda mengikuti program ini, yang bisa Anda cari sendiri di Google. Sebagai contoh antara lain Inter Exchange Organization, risingexperience.com, atau allianceabroad.com, dan lain-lain. Itu nama-nama yang saya sebutkan tadi baru sebelum bikin video ini saya browsing. Mereka itu menawarkan program pertukaran dengan visa J1 mulai dari 3 bulan sampai dengan 4 tahun berada di Amerika Serikat. Biasanya mereka membantu semua pengurusan, mulai dari pencarian sponsor sampai memandu untuk proses pembuatan visanya. Namun semua situs yang saya sebutkan tadi sebaiknya diverifikasi dulu dengan cara melihat daftar yang sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah Amerika Serikat melalui situs j1visa.state.gov. Kita coba cek apakah situs yang tadi saya cari selintas, apakah situs-situs itu scam atau bukan. Kita coba ya. Nah, ini ada 3 tadi saya sudah coba browsing secara acak. Ada allianceabroad.com, ada interexchange.org, ada juga risingexperience.com. Kita coba lihat satu-satu apa yang mereka tawarkan. Misalnya contoh yang Alliance Abroad ini,
Program yang ditawarkan antara lain bisa kita lihat di sini. Di sini mereka menawarkan di Australia, di Spanyol, dan di Amerika. Kita coba lihat program yang ditawarkan di Amerika. Ada program Summer Work and Travel. Ini programnya 4 bulan. Ada Hospitality dan Kuliner Internship. Itu sampai 12 bulan. Ada bisnis internship itu sampai 18 bulan. Ada juga pertukaran guru itu bisa sampai 5 tahun. Kita coba lihat ya program pertukaran guru ini misalnya. Nah, di sini ada apa saja yang syarat yang eligible, kemudian berapa program fee-nya, termasuk apa saja ini, dan bagaimana dengan living expense-nya. Contoh kita buka program fee-nya, berapa program fee-nya. Jadi kalau full placement itu 4.300 biaya yang mereka tawarkan. Kalau kita yang cari sendiri self placement, mereka hanya membantu, tapi kita mencari sekolahnya itu 3.300. Tapi kalau kita mau renewal, ya, biasanya tahunan, yaitu 1.000 biayanya. Anda bisa explore sendiri, nanti akan saya buatkan video terpisah tentang membuat visa J1 ini. Atau kita lihat yang inter-exchange. Dia menawarkan programnya ada Au Pair USA, ini adalah Neni, ada juga kemah ya, kemudian ada career training, ada work and Travel USA dan sebagainya. Kita coba lihat yang ini Neni dulu, program Neni. Program Neni mereka akan salurkan Anda untuk Neni infant usia 0 sampai 12 bulan, toddler 1 sampai 4 tahun, kemudian di atas 5 tahun atau yang punya kebutuhan khusus. Biayanya juga Anda bisa lihat di sini. Ini ada cost. Oke, nah ini ada cost-nya. Cost ini rata-rata untuk awal biasanya mereka minta down payment karena cukup banyak aplikan yang setelah dicarikan ternyata tidak jadi, sehingga biasanya down payment dimintakan di awal. Tapi ini mereka hanya minta jika sudah ada yang matching, ya, mereka minta $300. Lalu kalau sudah lolos, program fee-nya mereka minta 9.000, dan ini macam-macam. Ada yang minta 500 down payment pada saat matching, dan sisanya dicicil sesuai dengan gaji Anda nanti. Ada juga nanti yang minta 10% dari gaji Anda setiap bulannya selama 6 bulan. Jadi tergantung dari agensinya, dan Anda bisa memilih berbagai agensi tadi. Contoh yang lain misalnya yang ini, Rising Experience. Programnya kita lihat, program yang ditawarkan. Ada internship dan training, ini sampai 12 bulan. Ada juga advanced professional training 30 hari. Ya. Nah, ini programnya. Ada yang 12 bulan sampai 12 bulan, biayanya adalah 4.150. Ya. Anda bisa lihat detailnya di sini nanti. Kita akan coba cek apakah ketiga situs yang saya cari dari Google secara acak ini termasuk legit atau scam. Cara memeriksanya atau menceknya melalui situs j1visa.state.gov. Nah, ini adalah situsnya. Anda bisa pilih partisipan, lalu find a program sponsor. Nah, di sini ada designated sponsor list. Anda harus pilih dulu programnya program apa, karena ada program Neni, ada program camping, ada program college university, ada program internship, ada trainee, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang ini tadi, yaitu yang Alliance Abroad. Saya rasa itu termasuk internship. Coba kita lihat di kelompok intern ada tidak Alliance Abroad. Alliance Abroad Group. Nah, ini ada. Coba kita lihat apakah ini website yang sama atau bukan. Ya, ini website yang sama ya dengan yang ini tadi. Artinya situs ini atau agensi yang ini termasuk legit. Anda bisa
review lebih detail lagi programnya atau biayanya, baru nanti Anda tinggal banding-bandingkan mana yang akan Anda pilih. Kita coba cek yang kedua, yang interchange tadi. Namanya adalah inter-exchange. Coba kita lihat inter-exchange ada tidak di sini. FGH. Inter-exchange Inc. Apakah ini situsnya? Iya, sama ya, sama ini ya. Alamatnya juga sama. Inter-exchange.org ya. Artinya inter-exchange ini termasuk legit dan bukan scam. Kita lihat satu lagi tadi adalah Rising Experience ya, Rising Experience. Apakah ada Rising Experience? R langsung S, berarti dia tidak ada di program intern. Kita coba cari di program mungkin training mungkin. Oke, kita cari Rising. RPR tidak ada juga, atau mungkin di program yang lain di College University student. Wah, ini agak sedikit banyak ya. S, ini sudah S, berarti yang sebelumnya R. Rocky berarti yang sebelumnya lagi. O P P Rising. Ya, kebetulan tidak ada ya. Di 3 program yang kita lihat tidak ada juga. Jadi Anda harus cek satu-satu di program mana dia ada. Kalau dia ada, artinya itu sudah terdata secara resmi di situs pemerintahan Amerika Serikat untuk pertukaran dengan menggunakan visa J1. Namun demikian, jika tidak ada di dalam daftar tersebut, seperti Rising Experience yang tadi kita contohkan, itu bukan berarti kalau situs tersebut adalah scam, ya, belum tentu ya. Jadi Anda bisa cek reviewnya dari mereka-mereka yang sudah menggunakan jasa agensi pada situs tersebut. Untuk mentransfer visa J1 Anda menjadi visa kerja H1B, ya, maka Anda harus mendapatkan sponsor terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang visa J1 ini merupakan transisi untuk mencari sponsor secara langsung saat Anda berada di Amerika Serikat dan bekerja dengan visa J1 tadi, daripada Anda mencarinya secara online dari Jakarta. Cara pengajuan visa J1 hampir sama dengan pengajuan visa kerja, yaitu setelah mendapatkan sponsor program yang tadi ya, maka Anda diminta mengisi form DS-160 yang bisa di-download secara online, kemudian Anda siapkan paspor, foto, dan membayar biaya visa. Kalau Anda menggunakan jasa agensi seperti yang saya contohkan tadi, biasanya mereka akan memandu Anda. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk membuktikan dengan dokumen kalau Anda akan kembali ke Indonesia setelah programnya selesai. Anda juga akan dilihat kemampuan finansialnya, khususnya untuk biaya pada bulan pertama di Amerika Serikat sebelum Anda menerima gaji. Dokumen lainnya seperti transkrip akademik, TOEFL, dan lain-lain itu agar dipersiapkan juga. TOEFL, betul TOEFL. Jadi syaratnya itu harus bahasa Inggris, karena begitu Anda mengikuti program ini melalui agensi, biasanya mereka akan melakukan interview secara online dulu, dan di sana mereka akan melihat kemampuan Anda juga berbahasa Inggris. Detailnya insya Allah akan saya share dalam video yang lain. Selain green card, visa kerja H1B, visa pertukaran J1, ada juga visa belajar, visa study F1. Sesuai dengan namanya, visa ini pada dasarnya diperuntukkan hanya untuk belajar. Namun Anda boleh bekerja
di dalam lingkungan kampus atau universitas menggunakan visa F1 tadi, seperti bekerja di perpustakaan dengan maksimum 20 jam seminggu selama masa kuliah, selama masa perkuliahan. Tapi kalau saat liburan kuliah, Anda boleh bekerja maksimum itu 40 jam seminggu. Bagaimana dengan visa kapal pesiar atau visa D? Tujuan dari visa D ini hanya untuk tujuan transit atau tujuan kru, sehingga secara legal Anda tidak diizinkan untuk bekerja menggunakan visa D ini di Amerika Serikat. Bagaimana juga dengan visa turis atau visa kunjungan sementara B1 atau B2? Ini juga sama. Kedatangan Anda ke Amerika Serikat hanya sementara dan bukan untuk bekerja kalau menggunakan visa B1 atau B2. Anda diizinkan berkunjung ke Amerika Serikat dengan menggunakan visa B1 atau B2 ini dengan lama waktu yang sesuai izin yang diberikan saat paspor Anda dicap di imigrasi kedatangan. Umumnya memang izin diberikan maksimal 6 bulan, tapi bisa juga kurang dari itu, tergantung dari izin yang diberikan oleh petugas imigrasi saat mencap paspor Anda. Lalu jika Anda tinggal di Amerika Serikat melebihi batas izin yang diberikan atau mungkin bekerja secara ilegal, apakah ini diketahui oleh pemerintah Amerika Serikat? Jawabannya ya, ketahuan. Saat Anda masuk ke Amerika Serikat, Anda akan diminta mengisi form kedatangan I-94. Semua informasi tanggal kedatangan itu ada di dalam form tersebut. Dan semua informasi tersebut akan masuk ke database secara online, sehingga pemerintah Amerika Serikat akan mengetahui apakah Anda masih berada di dalam Amerika Serikat atau sudah keluar dari Amerika Serikat hanya dengan melihat database I-94 tadi. Kita juga bisa lihat data kita di website I-94 tersebut. Nama websitenya i94.cbp.dhs.gov. Kita coba ya. i94.cbp.dhs.gov. Nah, ini dia. Kalau kita mau lihat kita punya data, bisa lihat di view travel history. Ini hanya pemberitahuan, kita accept saja atau agree saja. Baru di sini ada pertanyaan untuk mengisikan nama awal dan nama akhir sesuai dengan paspor. Tanggal lahir, bulan dan tahun. Baru nomor paspor yang terakhir dimasukkan yang masih berlaku. Baru negara tempat paspor dikeluarkan. Kita lihat sekarang datanya. Nah, ini adalah historical 5 tahun terakhir nomor paspor pemegang paspor tersebut ke Amerika Serikat. Kelihatan bahwa tanggal 9 Juli tahun 2016 masuk lewat Los Angeles, kemudian keluar lagi tanggal 18 Juli dari Los Angeles juga. Kemudian masuk lagi ke Amerika tanggal 2 April tahun 2019 lewat New York, keluar lewat Niagara, ini perbatasan ke Kanada, tanggal 7 April. Masuk lagi dari Niagara tanggal 10 April dan keluar dari New York tanggal 12 April. Jadi jika Anda masih berada di Amerika Serikat, maka tanggal keluarnya tidak akan ada. Dengan database ini, pemerintah Amerika Serikat akan tahu apakah Anda masih berada di Amerika Serikat atau sudah keluar dengan izin yang diberikan. Seharusnya ini tidak boleh lebih dari 6 bulan kalau menggunakan visa B1 atau B2. Lalu apakah pemerintah Amerika Serikat tahu di mana keberadaan lokasi Anda di Amerika Serikat? Pada dasarnya itu bisa dilacak melalui transaksi digital Anda yang terakhir. Misalnya Anda belanja dengan kartu kredit, Anda check-in hotel menggunakan paspor,
Anda menarik ATM, dan lain-lain. Namun untuk mengejar mereka-mereka yang melanggar aturan keimigrasian satu persatu, tentunya itu memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga untuk pelanggaran keimigrasian seperti ini, biasanya itu hanya dilakukan sesekali melalui razia, baik ke tempat-tempat penginapan yang diduga banyak pendatang ilegal maupun ke resto atau perusahaan yang diduga banyak mempekerjakan karyawan ilegal. Sanksinya bagi perusahaan tersebut juga berat, dan bagi mereka yang berstatus ilegal itu akan dideportasi dan akan berada dalam daftar blacklist atau persona non grata, sehingga akan sulit untuk masuk ke Amerika lagi. Semoga video ini bisa menjadi pembuka jalan buat Anda yang punya mimpi ingin bekerja di Amerika Serikat. Jangan lupa subscribe agar Anda terima notifikasi saat saya posting video berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.